Kemarin saya udah tanya Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang bilang. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah saya. Mei, kabar gunjing tentang babi ngepet di Depok kemarin tiba-tiba mengingatkanku padamu. Tentu bukan karena aku menganggapmu mirip babi. Selamanya, aku menganggapmu anjing. Aku hanya mengingat apa yang pernah kita obrolkan dahulu tentang tradisi, budaya, dan termasuk mitos di dalamnya. Dulu kita pernah amat serius membahasnya. Bahkan lebih serius daripada hubungan kita yang ternyata hanya bercanda. Singkatnya kau bilang, tak semua tindak tanduk leluhur pasti luhur. Aku menyetujuinya. Karena aku yakin, beberapa tradisi dan budaya tercipta dan lestari bukan semata-mata karena baik, tapi juga bisa merupakan hasil dari pembiaran kebiasaan buruk yang turun-temurun dan terus berulang. Ketika itu kau begitu takjub mendengar pendapatku. Sekali sesuatu telah menjadi tradisi dan membudaya, seburuk apapun, pasti akan ada yang mati-matian membelanya. Ucapanku itu tentu bukan tanpa data. Contoh realnya adalah Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat di tahun 1803 hingga 1838 dengan tokoh sentral, Tuanku Imam Bonjol. Sejarah mencatat bahwa perang itu terjadi antara kaum adat dan kaum Padri. Kaum Padri ingin menghapus minuman keras, sabung ayam, dan judi. Sedangkan kaum adat telah menganggap hal itu sebagai tradisi. Perang saudara pun begitu hebat terjadi. Terlebih karena kaum adat meminta bantuan Belanda untuk menekuk lututkan saudaranya. Sayangnya di era informasi serba terbuka kini, tidak semua orang senang membaca sejarah dan belajar darinya. Di Sumatera Barat beberapa bulan belakangan, terjadi lagi pertentangan. Mayoritas siswi di sekolah negeri diwajibkan berjilbab meskipun bukan muslimah. Ketika hal itu ditentang, resistensi yang mencuat adalah, ini sudah menjadi tradisi. Ya, apapun yang sudah dilabeli tradisi atau budaya, seolah-olah tak boleh dijamah oleh perubahan. Tak peduli betapapun eksistensinya tak lagi relevan. Bahkan telah diatur batasannya dalam perundang-undangan. Dan sayangnya, masyarakat yang berakal dan berpengetahuan, meski tak menyetujuinya, lebih memilih bungkam. Tentu bukan karena takut pamali atau kualat, tapi lebih karena tidak mau perang urat syaraf saja. Contoh mutakhirnya ya pengeras suara di rumah ibadah itu. Sekali ada yang mengkritiknya, langsung dituding penista dan dipenjara. Padahal yang dikritik bukan kepercayaannya, tapi volumenya. Mirisnya, beberapa tokoh cangkem rusak yang secara terang-terangan menghujat kepercayaan orang lain justru dibiarkan begitu saja meracau di panggung-panggung khotbah hanya karena telanjur dianggap bertua. Kita kembali ke babi ngepet di Depok itu, Mei, yang ternyata rekayasa seseorang yang dianggap tokoh demi memperluas pengaruhnya di tengah masyarakat yang kebetulan sedang diliputi kegalauan kehilangan uang. Ia sengaja membeli anak babi hutan secara online, melepas tangkapnya, kemudian menyebutnya sebagai babi ngepet. Ia pikir masyarakat akan semakin menghormatinya
sebagai pahlawan yang menaklukkan siluman. Dan kocaknya, seorang emak-emak julid pun memanfaatkan momen menuding tetangganya sebagai pelaku pesugihan karena punya duit banyak padahal pengangguran. Apa pendapatmu soal kekonyolan ini, Mei? Aku sungguh ingin mengetik pertanyaan itu dan mengirimkan pesan padamu. Karena sejak berpisah, tak ada seorang pun yang bisa kuajak berbincang sedalam kamu. Tapi aku sadar, seucap apa kabar pun, kini terlalu berbahaya. Karena kita tak pernah tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik baik-baik saja.